Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Dukun Mobil Nono. Kesempatan ini kita akan mengulas perbaikan mesin Panther 4AE yang permasalahannya adalah ngobos sudah lumayan parah, keluar dari tutup isian uli ataupun pipa pembuangan bawah itu asapnya banyak banget teman-teman. Di bawah ke sini itu kondisi masih hidup, jadi masih normal dipakai sehari-hari sebenarnya, tetapi ulinya sudah boros, jadi seperti itu. Dan kondisinya itu seperti ini. Setelah menghidupkan mesin Panther, permasalahannya adalah ngobos. Ini adalah Panther 23, mau diturunkan di sini. Kita coba dulu sebelumnya. Kita periksa apakah dia sulit dihidupkan atau enggak. Apakah enak saja. Akhirnya sudah mau KO ini kelihatannya. Di bulan baleni ben cegreng. Ini mesinnya sudah kita turunkan, ini kita bongkar separuh nih, masih kita bongkar separuh, nanti akan kita bongkar semuanya karena ini sudah basah-basah oleh uli, jadi kesemuanya ini sudah basah-basah oleh uli, jadi ini kita lepas saja semuanya dan kita bersihkan biar bersih. Terus ini untuk asernya masih bagus, masih oke, jadi nggak perlu dibubut. Terus ini linernya mau kita balik saja karena kondisinya masih ada yang bisa dipakai, tapi yang ada satu yang sudah nggak bisa dipakai. Nanti akan kita carikan liner copotan second ya, yang ini. Jadi ada yang tidak bisa dipakai karena sudah buruk banget. Nah, kemarin ini request dari pemiliknya, ini mintanya dibikin irit ya, maksudnya itu balik liner atau gimana gitu. Tapi ternyata setelah kita coba untuk balik liner yang silinder nomor 3, ternyata seperti ini. Jadi sudah masuk seperti ini. Ini kocak, jadi kocak nyamping kiri kanan. Jadi ini lobok tidak presisi. Kalau sekedar hanya ringan saja, ini masih bisa. Tapi kalau sudah lobok seperti ini nggak akan bisa ya. Nanti akan nggak awet. Ngobos lagi. Ini kelihatan dari dinding linternya saja ini. Nah, yang bagian tengah kan ini gosong ya, berarti ini kan tidak nyentuh. Lain dengan yang atas agak bersih seperti ini. Jadi ini bentuknya gentong, tidak silindris. Ini kalau mau dibubut, dipasang liner cor terus dipasang liner, itu kemahalan. Modalnya 5.500.000. Jadi untuk murahnya ini dibikin liner cor saja terus dikolter. Jadi seperti itu. Lihat kocaknya seperti ini. Rumah liner kalau sudah seperti ini tidak bisa dipasang langsung karena sudah kocak. Jadi liner masuk. Nah, ini harus di shock dulu ya supaya tidak kocak. Ini kocaknya banyak ya, banyak banget. Nah, caranya ini ada dua metode. Metode pertama di shock cor kemudian dipasang liner lagi seperti ini. Itu mahal, biayanya liner asli sama shocknya 6,5. Kalau ini di coulter saja, tanam liner cor terus di coulter itu 2.500.000. Nah, kita pakai cara yang kedua saja, yang murah 2.500.000. Karena sudah nggak bisa lobok, kocak, hingga akhirnya
blok tersebut kita bawa ke bengkel bubut langganan kita untuk diproses perbaikannya. Jadi dipasang liner mengadopsi dari mobil lain, contohnya seperti punyanya TAF dipasang di situ, terus disesuaikan dengan seker aslinya. Ini sekernya tidak kita ganti dikarenakan kita cuma ganti liner ya. Sekernya masih bisa pakai yang lama untuk dijadikan ukuran kolter. Bengkel bubut remaja ini juga diseleb rata atas bloknya dikarenakan ternyata terdeteksi ada kompresi yang gerang ya. Bloknya itu kurang rata, jadi diseser sekalian silinder bloknya supaya bagus. Setelah dipasang liner baru, seser silinder bloknya bagian atas sehingga rata kembali. Blok mesin Panther 23 ini kemarin dibawa ke sini kondisinya ngobos parah ya, parah banget ngobosnya. Terus ternyata setelah dibongkar itu linernya sudah tidak bisa dipasang lagi karena ini bloknya sudah, rumahnya boring itu sudah kocak banget. Jadi ketika dipasang liner dia langsung jatuh ya, tidak ada gigit-gigitnya sama sekali, langsung jatuh. Jadi kocak gitu, tek-tek gitu. Makanya tidak berani untuk dipasang liner langsung. Nah, kalau mau di shock terus dipasang liner lagi itu biayanya sangat mahal. Karena ongkos pasang shock itu 2,5 juta. Terus linernya kalau asli 23 itu di atas 4 juta. Kalau yang KW kita tidak berani berspekulasi dikarenakan kemarin kita pasang liner yang KW saja juga ngobos, tidak bisa berhasil. Makanya ini akhirnya kita pasang liner tanam saja, liner cor ya ini sudah kita pasang liner cor, tapi sekernya pakai yang lama ya, karena sekernya nggak apa-apa. Jadi sekernya nggak apa-apa ya, gap celah rumahnya ring seker ini masih bagus, tidak lebar. Jadi kita pasang lagi untuk menghemat biaya, karena kalau diperbaiki secara total, semisal ini seker baru, terus linernya baru, shock, itu biayanya bisa tembus sampai 13,5 juta ya. Apalagi kalau nanti pak setnya itu semua ganti baru ya, pak set bisa 15 juta. Makanya kalau pak set kita tidak pernah beli, tapi kita pasang eceran saja. Yang perlu sila aslek beli sendiri, jadi Pak Kalung beli sendiri seperti itu, karena mahal ya, mahal banget. Jadi yang tidak perlu diganti ya tidak, semisal pak manifold itu kan tidak pernah rusak, ring nozzle juga tidak rusak, tidak kita ganti. Ini untuk menghemat biaya, jadi seperti itu. Terus ini sudah kita coba dengan ring seker. Ternyata ring sekernya setelah masuk di sini ini terlalu rapat ya. Ring sekernya itu celahnya menjadi cuma 0,2 ya, 0,2. Jadi tidak bisa di ring sekernya kita potong dikit, karena apa? Karena ini sekernya seker lama, jadi acuan kolter adalah seker lama, sehingga linernya ini agak kecil, sehingga kalau dipasang ring seker langsung dia terlalu rapat gapnya. Jadi harus dipotong dikit, dipotong sedikit saja biar aman. Dengan bubut liner tanam seperti ini lebih terjamin keberhasilannya daripada diganti liner yang bukan asli. Daripada bukan asli, lebih baik begini saja. Lanjutkan pengerjaan Panther 23 yang ngobos, dan linernya kita pakai liner cor karena sudah ublak ya, rumah boringnya sudah ublak, jadi kita kasih liner cor. Dan kemarin ini ketika dipasang ring seker ternyata rapat 0,20 seret. Jadi ini akan nanti power sekernya dipotong dikit supaya dapat celah 0,30 biar aman, karena panas bisa memuai. Kalau terlalu rapat khawatir nanti akan macet. Terus ini pen sekernya juga sudah
kerasa gentong ya. Jadi kalau dipasang ini kocak seperti ini. Jadi agak kocak dikit. Kalau tidak banyak tapi dikit. Kerasa ketuk. Nah, ini nanggung kalau tidak diganti. Jadi kita ganti dengan pen yang baru seperti ini. Pen baru semua. Ganti pen baru, meta juga ganti ya, meta juga ganti. Pen baru itu tidak kocak sama sekali. Meta kita ganti satu set. Ini undersize-nya 50. Kondisi meta seperti ini. Ganti baru. Karena ini yang dipakai untuk ukuran boring, ukuran liner adalah shaker yang bekas ini ya, shaker yang bekas ini, sehingga otomatis ukurannya juga mengikuti ukuran shaker. Sedangkan shakernya sudah ada aus sedikit, sehingga ini gap ring shakernya menjadi lebih rapat ya. Ini kita ukur 0,20 saja seret ya, masuk tapi seret. Jadi ini nanti akan kita potong dikit ukurannya supaya 0,3, gap ring shakernya. Ini 0,2 nggak masuk, kita potong sedikit ke 0,3. Ini ring shakernya sudah kita kasih gap 0,30 rata, maksimal 0,35 ya, sesuai dengan aslinya. Celah 0,20 kita potong sedikit. Dan 0,30 seret, potong lagi. Oke, ini sudah kepasang teman-teman, shaker semuanya, bospom juga kalter. Ini kita mau pasang seal asrek belakang. Seal asrek belakang ini kalau sudah luka seperti ini ya, ini bekas luka ya. Jadi ini ada luka terus di lem besi ini kelihatan, jadi dipopok sama lem besi. Ini masang seal seperti ini, tipsnya kalau 23 itu jangan masuk terlalu dalam. Jadi separuh saja, disisakan bibirnya itu agak keluar sedikit, sekitar 1 mm. Nanti yang kena biar bagian yang utuh sini ya, kena bibir itu bagian yang utuh sini. Nanti insya Allah akan aman. Jadi tipsnya 23 itu seperti itu. Masangnya sih jangan terlalu dalam, tapi agak disisakan sedikit. Bisa diganjal dengan kawat atau ring shaker yang besar bisa. Jadi bisa di segini ya, disisakan segini. Sisakan segini, jangan terlalu masuk. Nanti ini bisa diganjal kawat atau di sealer bisa. Nanti aman ya. Yang kena nanti bagian yang utuh. Sudah siap dipasang silinder head. Ini bloknya ini juga diseser rata, dikarenakan kemarin itu ada kehitam-hitaman di sini. Seperti blok yang kurang rata, jadi sekalian kemarin ini ganti liner. Ini liner cor, ini lihat penggarapannya sangat bagus sekali ya. Ini bengkel bubut langganan, oke banget pekerjaannya, presisi. Nah, bikin liner cor ini bisa menyebabkan diatur gap ring shakernya ya. Gap ring shakernya itu bisa dibikin lebih rapat, dan shakernya kerapatannya juga lebih rapat. Seperti kita ketahui, liner original Panther bawaan itu sama shaker itu biasanya celahnya agak lebar. Ya bukan agak lebar, standarnya emang 0,4 ya rata-rata. Jadi dipasang shaker itu sama shakernya emang agak kocak sedikit, tapi sebenarnya nggak masalah. Nah, ini berhubung ini shaker lama, kalau
nanti bubutnya distandarkan sama ring shakernya, nanti akan agak kocak. Makanya ini menurut shakernya, sehingga konsekuensinya ring shakernya harus dipotong sedikit supaya tidak terlalu rapat gapnya. Karena kemarin hanya ketemu 0,20 rapat. Nah ini sekarang sudah kita lebarkan di 0,30 dan 0,35. Ini penter plat AE, penter 23 dari mana ya, pokoknya plat AE. Ini perbaikannya juga budget minimalis, tapi walaupun tujuan mesin itu untuk diirit-irit, maksudnya mau minta irit ya, tapi khusus untuk jalur pendinginan itu jangan mau diirit ya. Jadi selang itu kalau sudah turun biasanya yang sudah keras-keras jangan sampai tidak diganti. Jadi gantilah ke semuanya selang pendingin uli, semuanya harus diganti ya. Kalau sudah seperti ini, contohnya sudah empuk-empuk seperti ini, sudah seperti ini, jangan sampai tidak diganti, harus wajib diganti. Selang-selang seperti ini wajib diganti total, karena turun mesin itu biayanya mahal. Hanya mau mengirit 150.000, nanti kalau kejadian selang pecah itu nanti malah ngorot jutaan rupiah ya, 10 juta lebih. Jadi sekalian kalau mau irit jangan mengirit selang-selang radiator, selang pendingin jangan mau. Jadi yang bisa diirit dan tidak berbahaya itu semisal kalau nggak mau ganti pangkon mesin itu tidak berbahaya, kalau tidak diganti tidak berbahaya. Tapi kalau pipa selang pendingin uli ini kalau tua tidak diganti ini sangat berbahaya. Makanya ini termasuk salah satu part yang tidak bisa diirit, harus diganti kalau memang sudah waktunya ganti. Ini siap untuk dinaikkan, insya Allah nanti sore sudah hidup. Termasuk juga radiator itu kalau servis mesin, turun mesin ini sekalian dikorok, diperkuat. Jadi seperti ini. Termasuk yang tidak bisa diirit, tidak boleh diirit, karena banyak kejadian selang pecah di jalan itu berakibat turun mesin. Sudah terpasang semuanya, oli sudah masuk, coolant sudah masuk.
coba akan kita starter mesin ini. Ini sudah kita siapkan temperatur kontrol, tapi ini belum kita sambung kabelnya. Nanti akan kita sambung setelah ini kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, haknya nggak kuat, perlu dicas dulu. Akinya kurang kenceng. Kalau akinya kurang kenceng, otomatis hidupnya juga lebih sulit ya. Cek kebocoran nggak ada. Oke teman-teman, ini hasilnya sudah bagus. Jadi asapnya ditutup, isian oli sudah tidak kelihatan. Ini juga sudah kita lengkapi dengan termostat, servis radiator, selang oil cooler semuanya biar aman. Nah sebelumnya nggak ada termostat, berhubung ini sudah diturunkan mesinnya, jadi kita remajakan total saja daripada nanggung. Nggak ada asap sama sekali, bersih. Yang tidak ganti hanya sekernya ya, sama bubut asernya enggak, karena masih bagus kondisinya. Tapi karena tidak diganti karena kondisinya masih oke, jadi tidak kita ganti. Jadi lebih irit 1.350.000, kalau seker kan 1.350.000. Bubut asrek 450. Jadi sudah irit 2 jutaan lah daripada total ya. Karena ini masih layak dipakai, jadi yang tidak perlu diganti tidak kita ganti. Suara mesin. Lihat asap knalpot. Bersih. Oke, untuk kelanjutannya kita sambung besok, test drive, mengecek temperaturnya, dan pemeriksaan akhir akan kita videokan kelanjutannya besok hari Senin. Terima kasih. Tidak ada asap.